Biografi. Andi Pangeran Petarani adalah pejuang dan tentara yang berdarah biru melawan penjajah. Beliau dikenal tidak kompromi dengan Belanda. Andi Pangeran Petarani juga adalah salah satu tokoh dari Sulawesi Selatan yang menjadi legasi Doko-Ritsu Junbilinkai atau biasa dikenal sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat PPKI yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1945. Berikut fakta menarik Andi Pangeran Petarani. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Andi Pangeran Petarani atau Andi Pangerang Petarani Karaeng Bontonompo Arung Macege Matin Roe Ripanaikang merupakan seorang bangsawan suku Bugis. Dilahirkan pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 14 Mei 1903 di Desa Mangasa. Desa ini terletak di kawasan Kabupaten Goa. Daerah Kabupaten Goa telah lama masyhur sebagai sebuah kerajaan yang terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Andi Pangerang Petarani Karaeng Bontonompo Arung Macege Matin Roe Ripanaikang adalah putra dari Raja Kesultanan Bone yang ke-32 yang bernama Andi Mampayuki dan ibunya adalah seorang ningrat yang bernama Ibatasai Daeng Taco. Ibu Petarani adalah seorang ningrat yang ayahnya dikenal oleh masyarakat sebagai Galarang Tombolo. Jikalau kita bertolak dari sumber lokal ini, jelas nama Pangerang bukanlah berarti sama dengan pangeran yang dikenal dalam bahasa Indonesia sekarang atau seperti dalam bahasa Belanda Prince dan dalam bahasa Inggris Prince. Selain itu, kata Pangerang bukan berasal dari Makassar atau Bugis. Asal mula kata ini berasal dari bahasa Jawa yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Pendidikan umum yang pernah ditempuh oleh Andi Pangerang Petarani yaitu masuk Sekolah Bumi Putra, Tuede Kelas Inland Sea School pada tahun 1913 pada usia 10 tahun di Jongaya dan tamat pada tahun 1919. Dari tahun 1919 sampai pada tahun 1925, ia menamatkan pendidikan Pamong Praja Opleiding School Bur Inlands Aptenaren Osvia Makassar. Selain itu, beliau juga mendapatkan pendidikan non-formal dari keluarga kerajaan sebagaimana beliau adalah anak bangsawan Bugis Makassar. Perjuangan Sang Pangeran. Andi Pangerang Petarani menjalani profesi sebagai tentara dan turut berjuang melawan penjajah pada masa itu. Tentara Hindia Belanda sempat menguasai kawasan di Sulawesi Selatan. Bahkan, pemerintah Hindia Belanda memiliki beberapa benteng pertahanan yang terletak di beberapa lokasi, seperti Benteng Fort Rotterdam dan Benteng Somboopu. Pada bulan Agustus 1945, ia ditunjuk sebagai anggota delegasi Sulawesi ke Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersama Dr. Sam Ratulangi dan Andi Sultan Daengradja. Dia mengikuti rapat persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang saat itu diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1945. Di lain sisi, tepatnya pada saat sekutu mendarat di Makassar, Gubernur Ratulangi mengundang raja-raja dan pimpinan partai untuk mendukung kesetiaan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tawaran kerjasama dengan pemerintah Belanda pun ditolak mentah-mentah, serta pertemuan yang dihadiri raja-raja termasuk Andi Pangerang Petarani ini kembali mengeluarkan pernyataan kalau rakyat Sulawesi mendukung sepenuhnya NKRI, dan atas dasar itulah Belanda dan para sekutunya menahan Andi Pangeran Petarani dan keluarganya di Rantepao. Andi Pangeran Petarani juga termasuk kategori pejuang, nasionalis, patriotik yang kokoh pada pendiriannya, konsekuen sebagai seorang raja dan putra raja dalam menyatakan dukungannya terhadap Republik. Dukungan yang diberikan oleh beliau tidak hanya dalam ucapan yang berapi-api, tetapi juga dengan perbuatan yang nyata. Masyarakat Sulawesi, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, mengetahui benar bagaimana sosok ini membina masyarakat, menggelorakan semangat rakyat, mengobarkan api perjuangan kaum muda Sulawesi untuk melawan Belanda, bagaimana beliau mengorbankan hartanya untuk kepentingan perjuangan demi kemerdekaan.
yang sederhana. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang menyatu dengan rakyat, sehingga banyak rakyat Sulawesi Selatan, terutama warga kota Makassar, memberi julukan Good Father, di mana saat itu beliau menjabat sebagai Gubernur Sulawesi pada tahun 1956 hingga 1960. Dirinya pernah mengajak anaknya pergi ke tempat cukur. Sang anak langsung menyiapkan mobil sedan, tetapi Andi Pangeran Petarani kemudian memanggil becak. Di atas becak tersebut, Andi Pangeran Petarani menasihati sang anak, "Kita harus merasakan hidup sebagai orang biasa. Jangan sombong walau seorang anak gubernur atau raja sekalipun. Tidak selamanya kita mempunyai mobil dan tidak selamanya menjadi anak gubernur dan raja. Dan suatu saat bila jabatan itu dilepas dan tidak punya mobil, kita harus canggung." Kesederhanaannya juga terlihat ketika sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur, di mana tanah warisannya lebih banyak disumbangkan kepada rakyat. Suatu ketika juga beliau pernah dihadiahkan sebuah rumah yang cukup mewah oleh seseorang, tapi pemberian itu ditolaknya dengan bijak. Dia mengatakan, "Saya lebih suka tinggal di rumah sendiri," karena orang itu memang berniat memberikan hadiah dengan ikhlas. Sebagai gantinya, Petarani dihadiahkan sebuah jam tangan untuk mengingatkan Peta bila mana waktu salat tiba. Kata orang itu memberi alasan, merasa berat untuk menolak lagi. Akhirnya Petarani menerimanya. Karir pemerintahan sang pangeran. 1. Menjadi pamong praja di Palopo, Bone, Takalar, serta Karaing Bontonompo pada tahun 1925 hingga 1929. 2. Sekretaris pribadi Raja Bone pada tahun 1931 hingga 1939. 3. Sekretaris pemerintahan suap Raja Bone pada tahun 1939 hingga 1942. 4. Anggota pemerintahan suap Raja Bone dengan gelar Arung Macege pada tahun 1942 hingga 1943. 5. Sebagai Arung Macege merangkap Kontelir Pamong Praja atau Kepala Kewedanan Bone pada tahun 1945 hingga 1946. 6. Mengundurkan diri sebagai anggota pemerintahan suap Raja Bone karena tidak bersedia menjadi boneka Belanda dan kembali ke Jonggaya memimpin TNI Goa Maret 1946. 7. Kembali ke Bone sebagai kepala daerah Bone pada tahun 1950 hingga 1955. 8. Diangkat menjadi Residen Koordinator Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Maret 1955. 9. Diangkat menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi pada tanggal 1 Juni 1956. 10. Diangkat sebagai Gubernur Militer dengan pangkat Kolonel Tituler, Ketua Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan atau Tenggara pada tanggal 1 Mei sampai dengan 19 Agustus 1958. 11. Kembali menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi pada tanggal 19 Agustus 1958. 12. Diangkat menjadi anggota Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia Juni 1959. Akhir hayat sang pangeran. Andi Pangeran Petarani meninggal di Makassar pada tanggal 12 Agustus 1975 di umurnya yang menginjak 72 tahun. Beliau meninggalkan 3 orang istri dan 8 orang anak. Atas jasa-jasanya melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan, beliau banyak mendapatkan tanda kehormatan sebelum meninggal dan sesudah meninggal. Adapun tanda jasa beliau di antaranya: 1. Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 17 Desember 1971. 2. Piagam Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Pratama dari Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 27 Januari 1976. 3. Piagam Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 12 Agustus 1992. 4. Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan dari Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang
Perang Republik Indonesia, Menteri Pertama Juanda pada tanggal 14 Agustus 1962. 5. Piagam Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara tingkat 3 dari Presiden Republik Indonesia yaitu Soeharto pada tanggal 12 Desember 1970. 6. Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya tingkat 2 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena pada tanggal 17 Agustus 1964. 7. Piagam Penghargaan Legiun Veteran Republik Indonesia dari Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia Letnan Jenderal Ahmad Tahir pada tanggal 2 Januari 1982. 8. Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Keamanan dari Wakil Menteri Pertama Menhankam Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 15 Agustus 1962. 9. Piagam Tanda Kehormatan Bintang Legium Veteran Republik Indonesia dari Pimpinan Pusat Legium Veteran Republik Indonesia Letnan Jenderal Ahmad Tahir pada tanggal 26 November 1991. 10. Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dari Menhankam Pangap atau Wapangap Laksamana Sudomo pada tanggal 30 Oktober 1981. 11. Piagam Tanda Penghargaan Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan ke-1 dari Menteri Pertahanan Juanda pada tanggal 5 Oktober 1958. 12. Piagam Tanda Penghargaan Satya Lencana Peristiwa Perang Kemerdekaan kedua dari Menteri Pertahanan Juanda pada tanggal 5 Oktober 1959. 13. Surat Penghargaan Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 20 April 1960. 14. Tanda Jasa Pahlawan dari Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 10 November 1958. 15. Piagam Anggota Dewan Kehormatan Kodam Hasanuddin Maijen Hasan Slamet pada tanggal 20 Januari 1975. 16. Piagam Penghargaan dari Gubernur KDH Provinsi Sulawesi Selatan A.A. Rifai pada tanggal 17 September 1966. 17. Ucapan terima kasih Gubernur KDH Provinsi Sulawesi Selatan Ahmad Lamo pada tanggal 27 September 1971. 18. Piagam Tanda Penghargaan dan mengangkat sebagai warga tauladan Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan dari Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Ahmad Lamo pada tanggal 15 Agustus 1975. 19. Piagam Arsip Nasional Republik Indonesia Kepala Arsip Nasional Dr. Noer Hadi Magetsari. 20. Piagam Penghargaan jasa-jasanya dalam proses berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dari Rektor Unhas Profesor Dr. Haji Basri Hasanuddin MA pada tanggal 13 Februari 1992. 21. Piagam Penghargaan Kota Madya Ujung Pandang. Ucapan terima kasih dari Wali Kota Madya Ujung Pandang Haji Muhammad Daeng Patompo 1 April 1974. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.